Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Baik. Jadwal mundur sedikit ya, mundur 1 jam karena saya harus ngantar anak ke rumah sakit. Kebetulan dalam satu rumah pada sakit semua dan mudah-mudahan juga ini sepertinya cuaca ya, yang memang akhir-akhir ini ekstrim. Bahkan di lingkungan saya hampir setiap rumah itu pasti ada yang sakit gitu ya. Nah, saya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, jadi harus jaga kondisi. Ini saya juga udah 1 minggu lebih, udah ya apa namanya ya eh, lebih tepatnya harus isolasi mandiri gitu ya. Walaupun saya tidak mau PCR gitu ya, karena tanda-tandanya ya bukan COVID, hanya flu biasa gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat lah, gitu ya, harus jaga kondisi. Nah, eh, untuk hari ini kita akan lakukan kontrak perkuliahan ya. Nah, untuk di mata kuliah Python for Data Analysis ini kan saya lihat untuk di kelas ini ada banyak ya, 20-an ya mahasiswa mengambil mata kuliah Python untuk data analisis. Kemudian ini adalah mata kuliah memang waktu itu adalah konversi dan harus tetap diambil gitu ya di kurikulum baru. Ya mudah-mudahan kita dalam 1 semester ke depan ya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati ya untuk perkuliahan di 1 semester ke depan supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik ya. Jadi saya hanya sebentar saja untuk hari ini kita akan lakukan kontrak perkuliahan dan pengantar Python gitu ya. Nah, apa sih itu Python gitu ya? Kenapa harus Python gitu ya? Kenapa enggak Cobra atau Sanca atau yang lainnya gitu ya? Ini kan nama ular gitu ya. Nah, kita lihat nanti ya. Yang pasti kontrak perkuliahan dulu yang harus kita sepakati untuk 1 semester ke depan ya. Nah, ini kalau kita lihat aturan perkuliahan ini harus kita laksanakan, harus disepakati antara dosen dan mahasiswa. Kenapa seperti itu gitu ya? Nah, karena dalam 1 semester ini ya kita perlu membuat kesepakatan ya supaya nanti di akhir perkuliahan itu tidak ada permasalahan ya, khususnya untuk dinilai akhir. Nah, karena setiap perkuliahan ini yang dilaksanakan kan hasilnya adalah hak dari kalian kan untuk mendapatkan nilai akhir lulus gitu ya dari setiap mata kuliah. Nah, yang pertama adalah yang harus kita ketahui untuk metode pembelajaran ya. Untuk metode pembelajaran selama 1 semester ke depan itu adalah student center learning ya. Kalau semester-semester sebelumnya itu adalah lecture ya. Lecture center learning gitu ya. Jadi berpusat kepada pengajar. Nah, kalau untuk semester sekarang adalah student center learning. Jadi berpusat pembelajaran itu kepada mahasiswa. Kenapa seperti itu? Supaya mahasiswa bisa menambah kompetensinya. Ya, kalau di kelas, kalau di ruangan atau di ruang seperti ini virtual dan lain-lain, bertemu dengan dosen itu adalah terbatas ya, hanya beberapa jam saja dalam setiap perkuliahan. Maka kalau student center learning, mahasiswa atau siswa itu bisa belajar lebih banyak ya mengenai ya banyak hal di setiap mata kuliah. Nah, mahasiswa juga dituntut untuk lebih banyak membaca tutorial ya, membaca referensi ya setiap materi yang disampaikan oleh dosen, yang akan disampaikan nanti oleh dosen ya. Nah, di dalam student center learning nanti ada case based learning dan project based learning ya. Jadi untuk project based learning itu adalah kelompok ya. Nanti kita akan buat kelompok, silakan tentukan sendirilah kelompoknya. uh, Dalam kelas ini setiap kelas ya atau setiap satu kelompok ya, setiap satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang.
ya 3 sampai 4 orang untuk project based learning. Kalau case based learning itu adalah sifatnya adalah individu, ya. Nah, nanti di akhir perkuliahan ini saya harapkan memang kita membuat sebuah apa ya, kayak semacam penelitian. Kalau kalian misalkan di dalam mata kuliah Python for Data Analysis ini menerbitkan sebuah artikel ya atau jurnal penelitian, ya artikel lah ya, artikel di jurnal nasional. Nah, saya rasa untuk nilai UAS ya Anda tidak perlu ikut UAS lagi ya. Nah, jadi cukup dengan artikel nasional, jurnal nasional itu Anda sudah tidak perlu mengikuti UAS lagi gitu ya. Nah, kalau tidak menerbitkan ya berarti harus mengikuti ujian akhir semester ya. Nah, itu untuk apa? Karena di dalam kegiatan Tridharma saat ini adalah bukan hanya dosen saja yang melakukan penelitian, tapi mahasiswa juga wajib melakukan penelitian ya. Nah, itu pertimbangannya. Jadi silakan nanti kita akan buat project ya, based learning nanti di akhir-akhir pertemuan lah itu ya. Kita akan buat project based learning ya, kelompok. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerbitkan atau mengeluarkan artikel ya yang terbitkan di jurnal nasional. Nah, kemudian yang kedua adalah materi online itu kita simpan ya atau kita menggunakan IL Unibi ya. Nah, itu di IL Unibi kita gunakan sebagai salah satu platform untuk perkuliahan kita ya. Nah, nanti perkuliahannya adalah sinkronus dan asinkronus. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk sinkronus adalah kalian yang tampil di depan nanti. Gitu ya. Jadi siap-siap saja karena ini adalah student center learning, maka setiap penugasan ya nanti akan dipresentasikan atau kita akan bahas ya setiap materi ya. Nah, jadi nanti untuk kedepannya adalah saya tidak perlu menjelaskan terlebih dahulu, tapi kalian harus mencari materi yang apa yang akan kita bawakan di minggu berikutnya ya. Nah, artinya materi-materi itu akan kita berikan ketika kita sebentar ya. Sebentar Pak ya. Oke, jadi materi itu akan saya sampaikan setelah Anda mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Jadi tugas-tugasnya nanti kalian kerjakan ya di minggu berikutnya itu disubmit. Setelah disubmit baru kita akan bahas materi yang akan kita bahas. Jadi ada semacam pemicu ya. Oke, sebentar ya. Sebentar, kira-kira 5 menit saya kembali lagi sebentar ya. Izinkan. Oke, baik kita kembali lagi ya. Oke, jadi materi itu akan didapatkan nanti sebelum materi disampaikan nanti akan ada pemicu tugas yang harus kalian kerjakan supaya nanti pada saat materi disampaikan kalian sudah paham gitu ya apa yang akan kita bahas di setiap minggunya. Nah, kemudian kehadiran minimal 80% ya. Nah, walaupun kehadiran nanti tidak
masuk ke dalam penilaian, kehadiran ini tetap menjadi poin penting gitu ya. Nanti ketika saya menentukan untuk nilai akhir gitu ya. Walaupun nanti di prakteknya ya kehadiran itu kan hanya buka di YL Unibi, kemudian diklik, kemudian Anda submit gitu ya. Nah, tapi ini juga akan menjadi perhatian gitu ya. Setiap penugasan yang diberikan ya, apakah hanya mengakses saja kemudian tidak submit atau seperti apa. Nah, yang pasti adalah komponen nilai ini yang harus Anda kejar gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk tugas itu nilainya adalah 30%, ini cukup tinggi sekali untuk tugas. Kenapa? Karena metode kita adalah menggunakan student center learning ya. Jadi mahasiswa akan diberikan tugas pendahuluan atau pretest, kemudian ya silakan cari aja referensi mengenai tugas-tugas yang saya berikan, nanti materinya bisa melalui e-book ya atau buku, kemudian referensi-referensi di internet atau yang lainnya ya. Jadi supaya bisa dikembangkan sendiri ya. Artinya disitulah nanti pemantapan materi yang akan disajikan di minggu berikutnya. Nah, tugas-tugas ini harus disubmit gitu ya. Nah, misalkan di dalam waktu satu semester itu ada 10 tugas, maka 10 tugas itu harus terkumpulkan ya. Nah, artinya kan kalau misalkan tugasnya semua terkumpulkan, artinya Anda 100% mengerjakan tugas ya. Nah, itu besar sekali poinnya, 30% ya. Nah, jadi mohon diperhatikan ya untuk tugas, karena komponennya ini sama dengan UTS dan UAS gitu ya. Sama dengan UTS dan UAS. Kemudian kuis juga itu harus masuk, harus mengikuti, karena kuis itu biasanya di awal dan di pertengahan semester sebelum UTS, dan di akhir sebelum ujian akhir semester itu kuis gitu ya. Dan saya harapkan nanti di mata kuliah ini nanti dapat sertifikat kompetensi ya. Nanti saya akan bagikan linknya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sertifikat internasional secara gratis gitu ya. Itu adalah untuk pegangan Anda nanti uh, untuk di masa yang akan datang gitu ya, apakah nanti melamar pekerjaan dan lain-lain. Nah, yang pasti adalah di sini kalian mendapatkan sertifikat kompetensi gitu ya, bisa ikut secara gratis dari IBM langsung. Nah, kayak itu ya aturan perkuliahan. Nah, bagaimana ya, apakah setuju dengan aturan perkuliahan yang kita sepakati? Ini harus sepakat ya, kalau tidak sepakat ya silakan disampaikan. Oke, bagaimana untuk aturan perkuliahan? Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Sepakat ya? Nah, jadi akhirnya untuk aturan perkuliahan ya atau kontrak perkuliahan ini supaya tidak ada nanti konflik ya antara dosen dan mahasiswa ya terkait nilai akhir ya. Kalau saya sih intinya kalau mahasiswa itu rajin ya, nilai komponen nilai akhir itu masuk semua, tugas 100%, kuis juga ikut 100%, UTS ikut, UAS ikut ya, insya Allah lulus ya. Jadi untuk nilai A, A, B, B ya, kemudian B, C dan seterusnya itu nanti tergantung dari kompetensi yang dimiliki ya. Nah, jadi minimal itu C kalau komponen nilai ini terpenuhi gitu ya. Nah, itu kalau dari saya untuk aturan perkuliahan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah outline yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan ya. Tujuannya kita belajar apa saja sih nanti di Python for Data Analysis ini ya. Yang pastinya adalah kita harus belajar di dalamnya adalah data science ya. Nah, karena kan saat ini data science itu sedang tren ya di dalam penelitian, karena saking banyaknya data yang berlimpah, kita harus menghasilkan informasi dari data tersebut ya. Atau lebih trennya itu kan ada istilahnya big data analytic gitu ya. Datanya besar, datanya melimpah, datanya banyak, tapi tidak menghasilkan sesuatu, itu yang akan menjadi mubazir gitu ya buat kita. Makanya harus dilakukan teknik ya, teknik-teknik tertentu supaya data yang ada itu bisa memberikan informasi gitu ya. Nah, salah satunya di dalam uh, big
data itu ada namanya machine learning, dan diturunkan lagi ada deep learning, ada data science, kemudian turun lagi ada data mining, ya, ada artificial intelligence, itu banyak sekali gitu ya, sehingga ya bisa dikatakan itu saling beririsan gitu ya. Nah, jadi di Python ini kita akan lebih banyak melakukan coding ya, bagaimana menggali data, bagaimana menganalisis data ya, supaya nanti menghasilkan informasi. Oke, yang pertama adalah kita bagi menjadi beberapa modul. Yang pertama adalah Python Basic ya, kemudian Python Data Structure, kemudian Python Programming Fundamental, kemudian Working with Data in Python, kemudian importing datasets, cleaning and preparing the data, kemudian summarizing the data frame, model development, kemudian model evaluation. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Bagaimanapun juga Python ini merupakan bahasa pemrograman. Tentunya kita harus beradaptasi gitu ya, walaupun kalian juga kan sudah paham bagaimana logika dalam membuat sebuah program ya. Nah, yang pasti kalau Anda sudah punya logika, sudah dapat logikanya kan dari semester 1 belajar algoritma pemrograman, kemudian struktur data dan pemrograman dan seterusnya. Yang pasti adalah logikanya dapat. Kalau logikanya dapat, tinggal kalau kita beralih ke dalam bahasa programan apapun ya kita tinggal belajar bagaimana menuliskan sintaknya saja gitu ya. Nah, di Python ini saya yakin kalian pasti bisa ya. Saya bisa kalau kalian bisa di C++, di Java gitu ya, pernah belajar ya, otomatis di Python juga saya yakin ini lebih ya bisa gitu ya, karena Python ini lebih sederhana, lebih efektif dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain ya. Oke, kemudian nah kita masuk di sini, kenapa harus Python ya, karena Python itu mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, atau di sini kalau kita lihat ada kelebihan dari Python ya. Nah, kenapa harus ada Python ya, kenapa kita menggunakan Python? Nah, karena Python itu mudah dipelajari, sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Ya, saya yakin kalian pasti mudah memahami bahasa Python dan lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kalau Python itu, ya. Nah, karena secara apa namanya aturan, kalau Python itu cukup dengan satu baris saja Python itu bisa dijalankan. Tapi bayangkan kalau kita mencetak ke layar gitu ya, tulisan hello world menggunakan C++, itu harus beberapa baris kita lakukan penulisan sintak ya, mulai dari include ya, kemudian mainnya, prosedur mainnya gitu ya, dan blok programnya gitu ya, kurung buka kurung tutup awalnya dan seterusnya. Dengan Java pun juga sama seperti itu. Itu lebih dari satu baris ya kalau ingin mencetak kata hello world. Tapi kalau dengan Python cukup dengan satu baris saja gitu ya. Cukup dengan satu baris saja, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua adalah mudah diaplikasikan dalam mengembangkan produk ya. Kita punya produk apapun itu bisa menggunakan Python gitu ya. Nah, namun juga perlu beberapa pertimbangan ya ketika kalian menggunakan Python gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendukung IoT, Internet of Things ya. Kita sama-sama tahu bahwa Internet of Things itu adalah segala sesuatu yang mempunyai hubungannya dengan akses internet ya. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kan banyak yang namanya smart car ya, kemudian smart home, kemudian smart city ya, yang ada smart gitu ya. Kemudian smart farm ya, yang sekarang sedang dikembangkan oleh PB ya. Nah, itu adalah dikendalikan dengan sebuah microcontroller ya. Kemudian dihubungkan dengan handphone ya, aplikasi mobilenya. Nah, microcontroller itu salah satunya adalah bisa menggunakan Raspberry ya. Nah, jadi Raspberry itu di dalamnya dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah IoT dengan Raspberry ya, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python di dalamnya ya. Kemudian yang keempat adalah fleksibel, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain ya. Contohnya di dalam sintak HTML itu bisa disisipkan bahasa Python-nya dan seterusnya ya. Kemudian meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain presentasi objek yang bersih ya. Jadi Python itu adalah
pemrograman OOP ya, tentunya itu pasti banyak library-library yang kita manfaatkan dalam membangun sebuah produk gitu ya. Kemudian bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi ya, jadi gratis. Nah, kenapa di mata kuliah ini kita gunakan Python for data analysis ya? Nah, karena saat ini ya trending analisis data itu sudah banyak penelitian-penelitian yang menggunakan Python ya untuk mengolah data ya. Baik itu analisis, kemudian visualisasi dan seterusnya itu menggunakan Python ya. Karena Python itu lebih lebih mudah dalam mengolah data. Kemudian data analisis itu kan dasarnya adalah matematika ya, maka dengan Python ini adalah kita sangat mudah ya membuat rumus matematika di dalamnya ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan. Di balik kelebihan tentunya ada kekurangan Python ya yang harus kita ketahui. Di sini yang pertama adalah kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Ya, itu kekurangannya. Kemudian lebih sedikit developers yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python ya. Karena kalau kita lihat di situ ya Python itu membutuhkan resource yang tidak sedikit ya. Jadi ada keterbatasannya di situ di resource atau alokasi sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ideal untuk memori intensif task dikarenakan menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, makanya Python ini memang pada saat melakukan kompilasi lebih berat ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kemudian yang keempat adalah kurang populer untuk mobile apps development ya. Nah, Python sebenarnya bisa mobile apps ya, tapi kurang populer. Yang populer saat ini adalah menggunakan Java ya, kemudian C++ ya untuk pengembangan mobile apps gitu ya. Nah, kemudian memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Jadi kalau kita menggunakan Python untuk graphical user interface ya, nah itu agak-agak kesulitan ya untuk masalah desainnya. Kemudian kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya ya, karena proses kompilasinya kalau Python itu lebih lambat gitu ya dengan bahasa pemrograman lain. Nah, itu kekurangannya. Saya yakin setiap bahasa pemrograman juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Namun di balik itu juga kita harus melihat ya kelebihan dari masing-masing bahasa pemrograman, khususnya untuk Python di analisis data ini ya. Nah, kemudian penerapan Python ya. Jadi penerapan Python itu yang pertama adalah untuk graphical user interface ya. Untuk aplikasi desktop ya berbasis graphical user interface. Kemudian yang kedua adalah aplikasi mobile, kemudian untuk aplikasi web, kemudian pengembangan situs, IoT, games, program hacking ya, dan yang terakhir yang sedang trending adalah untuk data science ya, untuk machine learning algoritma ya. Jadi machine learning itu algoritmanya untuk machine learning itu sudah banyak menggunakan Python di dalamnya ya. Nah, tentunya Python ini juga kan sebenarnya bisa menggunakan beberapa tools gitu ya untuk pengembangan dalam Python. Ada yang menggunakan RStudio, ada yang menggunakan IBM ya, produk dari IBM, ada yang menggunakan Google Colabs gitu ya untuk di Python-nya dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali Python bisa kita jumpai, bisa kita gunakan ya kalau ingin menggunakan Python. Tidak seperti Java terbatas ya. Nah, Java juga sebenarnya kan dia bisa menggunakan NetBeans, dia bisa menggunakan Eclipse ya, bisa menggunakan JCreator dan seterusnya, tapi tetap harus menginstal JDK-nya. C++ juga sama ya. C++ juga ada C++ builder, kemudian kode block ya dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau kalau Python ini lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi. Bahkan yang gratisan sekelas Google pun ya, dia sudah menyediakan research ya untuk menggunakan bahasa Python. Namanya adalah Colab ya. Colab Google ya, collaboration Google.
Nah, itu bisa kita gunakan nanti untuk praktikum. Jadi silakan saja, saya kasih kebebasan ya mau menggunakan software apa untuk Python-nya. Oke, kemudian ini ada beberapa perusahaan besar yang menggunakan Python ya. Di situ sudah dikembangkan ya dengan pemrograman Python. Salah satunya adalah Google ya, Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Box, Dropbox dan seterusnya. Netflix juga sudah menggunakan Python untuk pembangunan aplikasinya. Walau apa namanya selain aplikasi juga untuk data scientist-nya juga sudah menggunakan Python ya. Oke. Nah, Google sendiri ya yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi Google itu dia sudah menggunakan Python dan sudah menyediakan apa namanya sebuah tools untuk digunakan secara bersama dalam hal penelitian ya. Namanya adalah collaboration Google. Nah, itu sudah menggunakan bahasa Python di dalam. Kita tinggal gunakan ya filenya, source-nya sudah terintegrasi dengan Google Drive ya. Nah, nanti tinggal Anda cek aja di Google Drive-nya ada foldernya namanya adalah collaboration ya. Oke. Kemudian nah, ini adalah software requirement-nya ya, silakan ini sebagai referensi saja, saya kasih kebebasan silakan mau menggunakan Python apa ya. Base-nya apa silakan. Nah, cuman saya kasih saran di sini adalah Anda bisa menggunakan Anaconda ya. Nah, jadi Anda install saja Anaconda. Nah, di dalamnya sudah banyak base ya. Anda mau menggunakan Python dengan menggunakan Jupyter ya. Kemudian Python dengan menggunakan RStudio, kemudian Visual Studio Code ya. Kemudian bisa menggunakan underdose-nya gitu ya. Kalau underdose saya rasa kurang menarik ya, apalagi untuk di data scientist gitu ya, untuk data science ya, untuk analisis data. Nah, oke kita lihat di sini ya. Saya stop dulu sharingnya. Oke, ini sudah share screen lagi belum yang Anaconda? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi kalau Anda sudah install Anaconda di dalamnya, kita bisa menggunakan Python dengan beberapa base ya. Nah, di sini ada beberapa channel ya, kita bisa menggunakan Python. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah kita menggunakan CMD Prom ya, karena Python itu sebenarnya sih berjalan di lingkungan underdose ya. Nah, ini bisa menggunakan underdose-nya atau data lore, kemudian bisa menggunakan IBM Watson. Kalau IBM kita harus punya akun IBM-nya, tinggal bikin aja nanti akun IBM ya. Jadi kita bisa kolaborasi di sana, kita bisa menganalisis data di IBM Cloud ya. Kemudian menggunakan Jupyter Lab ya atau Jupyter Notebook ini sama saja ya. Kemudian menggunakan PowerShell Prom, PyCharm ya, kemudian Qt Console, kemudian Spider, Visual Studio Code, kemudian Bluefish ya. Kalau Bluefish itu adalah untuk visualisasi grafik ya. Kemudian Orange ya, kemudian ini PyCharm yang profesionalnya atau bisa menggunakan RStudio ya. Nah, RStudio juga ini sudah banyak digunakan oleh para peneliti ya dalam menganalisis data atau dalam data science ya. Bagaimana memvisualisasikan data tentunya dengan penerapan model ya. Nah, jadi harapannya saya ke depan itu adalah kalian sudah belajar data mining ya. Jadi artinya data Python for data analysis ini bisa menggunakan model data mining nanti. Apakah menggunakan naive Bayes ya, tinggal cari datasetnya apa, kemudian kita analisis ya. Bagaimana informasi yang ada di dalam dataset dengan menggunakan metode data mining ya. Nah,
Oke, kita lihat dulu contohnya di sini saya gunakan adalah Jupyter Lab ya. Nah, Jupyter Lab kalau nggak salah ada di sini. Oh, ya, nggak ada ya. Oke, sebentar. Nah, ini kalau menggunakan Jupyter Lab ya, ini saya rasa lebih mudah ya. Kita bisa lebih mudah untuk mengorganisir data ya. Artinya file-file Python sudah tersimpan dan tinggal kita akses sebenarnya ya untuk di Jupyter ini ya. Jadi sebelah kirinya nanti terlihat bahwa file-file yang ada di dalam folder kerja kita gitu ya, file-file Python-nya. Baik itu yang berbentuk notebook ya ataupun yang berbentuk file Python ya. Oke, kita lihat. Nah, ini butuh waktu ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini adalah menggunakan apa namanya Jupyter ya, menggunakan Jupyter Lab. Ini agak lambat. Ini saya close aja. Nah, oke. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah yang ada di dalam folder kerja kita ya. Dalam folder kerja kita, filenya apa saja sih di sini ya. Nah, ini kebetulan yang saya ini adalah apa file jenis notebook ya dari Python ya. Nah, jadi enaknya Python itu adalah seperti ini ya. Jadi notebook itu dia apa namanya kayak modul ya, kayak modul pembelajaran ya. Nah, tapi di dalamnya itu sudah ada bahasa Python-nya ya. Jadi kita tinggal eksekusi saja di sini ya. Nah, contohnya di sini ya, ini contoh. Ya, kita coba tuliskan ya Hello Python ya, Hello Python. Nah, kalau dengan bahasa pemrograman Python ya. Nah, ini cukup sederhana saja. Anda tinggal tuliskan print Hello Python ya sudah berhasil ya. Nah, dengan menuliskan print Hello Python diapit oleh tanda petik tunggal atau tanda kutip 2 ya. Nah, dia sudah bisa menuliskan atau menampilkan tulisan Hello Python. Ya, berbeda dengan bahasa pemrograman lain ya. Seperti di C++ atau Java itu perlu beberapa script ya, perlu beberapa source atau statement ya. Tapi kalau di Python hanya satu statement saja dia sudah jalan ya. Dan di Python ini lebih dari satu statement juga bisa ya, lebih dari satu statement. Misalkan print hello Python, kemudian print hello world ya, kemudian print hello unibi ya dalam satu source. Nah, itu juga bisa ya. Jadi bukan hanya satu baris saja tapi beberapa baris juga bisa dijalankan. Jadi lebih dinamis ya. Nah, kemudian nah ini contohnya, misalkan kita ingin tahu ya Python yang kita gunakan ini versi berapa gitu ya untuk saat ini. Nah, ini tinggal kita jalankan ya. Ini adalah versinya 397 gitu ya. Dan seterusnya. Ini mudah sekali ya ketika kita menggunakan Python. Nah, kemudian ini adalah komentar ya. Jadi komentar kalau di Python itu menggunakan tanda pagar gitu ya. Kalau menggunakan tanda pagar berarti itu adalah komentar ya. Komentar itu komen yang tidak dijalankan oleh compiler ya. Jadi diabaikan. Jadi hanya hello Python saja ya. Jadi yang pagar ini dia tidak jalan. Oke, dan seterusnya ya, nanti kalian coba ya. Nah, kemudian kalau menggunakan Google Colab bagaimana ya? Kalau Anda menggunakan Google Colab ya, artinya Anda tinggal cari saja di sini ya, di Google ya. Anda cari Colab Google ya. Oke, Colab Google. Nah, kalau Anda masuk ke sini nanti ya seperti biasa kalau Google itu kan harus terintegrasi dengan akunnya ya.
Nah, silakan Anda login saja dan pastikan nanti setelah Anda login dia masuk ke area kerja Google Drive kita, ya. Nah, ini contohnya ya. Kita juga bisa terinteraksi dengan GitHub ya. Nah, ini dengan Google Drive juga. Nah, sudah kita terintegrasi dan dalamnya nanti Google Drive ini mengacu pada folder collab ya, collaboration ya di dalam Google Drive kita. Ini sudah dibuatkan otomatis sama dia. Tinggal kita import saja dari sini ya. Oke, contohnya adalah nah ini sama aja ini ya. Oke, ini tadi sama ya. Kita buka dari sini. Oke, ini butuh waktu. Karena ini harus akses internet ya kalau Google Colab ya. Harus akses internet karena untuk kita eksekusinya itu menggunakan server dari Google ya. Oke, kalau kita lihat nih ini sama modulnya ya. Ini sama. Nah, kalau kita jalankan ya, kita running ya. Nah, ini connect ke servernya, connecting ya, sedang connecting. Ini agak-agak lama memang, tapi kalau udah sekali connect ya ini bisa lebih cepat ya. Jadi di sini hello Python ya. Kemudian nah ini juga sama ke bawahnya ya. Nah, saya coba cari yang lain. Nah, ini misalkan ya error pada Python ya. Kalau error pada Python ya, kalau tadi kan tidak error ya. Sekarang kalau error pada Python nanti muncul pesannya adalah seperti ini ya. Nah, name error, name print-nya tidak terdefinisi. Artinya print itu tidak ada di dalam Python. Yang ada menggunakan print ya. Kalau print dia tidak terdefinisi. Gitu. Oke, itu ya. Nanti saya akan bagikan modulnya nanti di pertemuan selanjutnya. Silakan Anda cek saja di Unibi-nya. Itu akan ada tugas pendahuluan sebelum diadakan perkuliahan dan pembahasan ya. Kita akan bahas secara bersama-sama ya. Kita coba belajar bersama-sama ya. Mudah-mudahan dengan metode ini kemampuan kalian akan lebih ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, karena terus terang untuk student center learning ini dibutuhkan pemahaman lebih ya, kemudian dibutuhkan memang perjuangan yang lebih gitu ya, karena kan berpusatnya kepada mahasiswa bukan dosen saja. Jadi bukan hanya mengandalkan dari sisi pengajar, tapi dari sisi mahasiswa ya, harus banyak baca gitu. Oke, baik, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup sebetulnya, Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup tidak ada pertanyaan, jadi nanti saya akan share untuk pretestnya ya hari Jumat lah ya, Jumat Sabtu Minggu biasanya saya share untuk setiap pretestnya ya. Anda kontrol saja di LDB ya. Ya mudah-mudahan nanti yang kita lakukan untuk satu semester ini berjalan dengan baik. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri saja untuk pertemuan. Baik, begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.